Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang cenderungnya santai menghadapi kotoran tubuhnya sendiri. Namun kebanyakan orang akan jijik menghadapi kotoran tubuh orang lain. Kira-kira mirip seperti itu jugalah dosa. Orang relatif lebih mudah bertoleransi terhadap dosanya sendiri. Namun kebanyakan orang akan jijik mengernyitkan dahi, tersinggung atau marah terhadap dosa orang lain. Bahkan ada orang yang beranggapan orang lain itu patut dibunuh karena dosanya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat kabar dari London Times pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada para pembacanya sebelum memasuki abad ke-20. Apa yang salah dengan dunia ini? Ini pertanyaan yang luar biasa, bukan? Mungkin ada orang yang dengan cepat menjawab, ya tergantung beberapa banyak waktu yang diberikan kepadaku untuk menjawabnya. Jawaban ini memang cukup masuk akal, karena memang banyak sekali yang salah dengan dunia kita. Singkat cerita, surat kabar itu menerima banyak jawaban, tetapi ada satu jawaban yang cemerlang yang meski pendek, tetapi sangat menarik perhatian. Penulis, penyair sekaligus filsuf Inggris yang bernama G.K. Chesterton yang mengirimkan tanggapan dengan kata-kata yang tidak biasa tetapi sangat tepat. Jawabannya, ya saya. Tidak ada yang tahu kebenaran cerita itu, namun jawaban tersebut jelas benar. Jauh sebelum Chesterton, ada seorang rasul yang bernama Paulus yang kehidupannya jauh dari kriteria seorang warga teladan. Paulus mengakui segala cacat celah di masa lalu. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, dalam Timotius 1 ayat 13. Setelah menyebutkan siapa yang hendak diselamatkan Tuhan Yesus lewat kedatangannya, yaitu orang berdosa, Paulus membuat pernyataan yang mirip dengan Chesterton ini. Di antara mereka aku yang paling berdosa, di ayat 15. Paulus tahu persis apa yang salah dengan dunia ini, baik dahulu maupun sekarang. Lebih jauh lagi, ia tahu satu-satunya harapan untuk memperbaiki semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan kita, di ayat 14. Kenyataan yang sangat mengagumkan, kebenaran abadi ini mengajak kita memandang terang kasih Kristus yang menyelamatkan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dia mengakui sebagai orang yang paling berdosa dan yang telah diselamatkan oleh Kristus. Karena ia sempat menganiaya pengikut-pengikut Kristus sebelum Kristus sendiri menangkapnya di jalan ke Damaskus. Seperti Paulus, kita juga merasa sangat bersalah karena dosa kitalah yang menyebabkan Yesus Kristus mati di salib. Seolah-olah secara tidak langsung kita pun ikut dalam pembunuhannya. Namun Yesus Kristus telah berdoa kepada Bapa di sorga untuk mengampuni kita, pembunuhnya, karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Iblis dan dosa telah membutakan mata kita sebelum sehingganya kita tidak melihat kebenaran itu sendiri. Namun sekarang kita telah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya, dan kita diampuni oleh Tuhan. Urusan kita sekarang yaitu adalah tentang bagaimana memberitakan pengampunan itu kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan seperti kita dahulu. Hal ini kita usahakan dengan tekun, melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa, dengan pimpinan oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain yang diperhamba oleh dosa itu sendiri. Rasul Paulus mendapatkan pencerahan yang berlawanan dengan sikap itu. Ia menganggap dirinya orang yang paling jahat, paling berdosa. Nah, kesadaran ini tampak muncul bukan karena ia membanding-bandingkan dosanya dengan orang lain. Matanya tercelik karena melihat karya keselamatan Kristus Yesus bagi orang berdosa. Kasih yang menggerakkan Kristus menyelamatkan manusia menyadarkan Paulus akan betapa bejat dosanya. Dalam kasih Kristus juga, ia menemukan penangkal atas kekuatan dosa dalam hidupnya. Kesadaran itu mengubahkan hidupnya, membuatnya dia bertobat dan mendedikasikan hidupnya
untuk mewartakan kasih dan karunia Allah. Sungguh berbahagialah orang yang mendapatkan pencerahan dan kesadaran seperti itu. Dengan begitu, ia tidak akan sembarang lagi menuding dengan penuh penghakiman, apalagi sampai murka ingin membunuh orang lain yang berdosa dengan cara yang berbeda. Sebaliknya, ia akan hidup dengan penuh syukur atas kasih Allah dan bersuka cita mewartakan kasih karunia kepada sesamanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua.